Obrolan wajib apoteker episode kelima. Bersama apoteker Gina. Ini dia. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di obrolan wajib apoteker bersama apoteker Andri, dan nanti ditemani oleh apoteker Rifai sebagai host, dan narasumber kita apoteker Gina. Yang ingin bertanya, tema kali ini kita akan membicarakan tentang relawan farmasi. Nah, itu ngapain aja sih? Nah, kita akan tanya-tanya langsung nanti sama narasumbernya. Ya, halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, mungkin bisa, buat teman-teman yang mau nanya, kalau bisa jangan di kolom komentar, langsung di box pertanyaannya aja. Mungkin bisa langsung dibuka, Mas Apoteker Rifai. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga teman-teman sehat. Kita join lagi nih di kegiatan OA kita nih. OA ini adalah program yang digagas oleh Apoteker Andri bersama dengan Farmasi Dragis untuk memberikan edukasi ke teman-teman, nantinya untuk memberikan segala bentuk pengalaman kefarmasian, baik itu dari skala industri, baik itu klinis, nanti segala macam halnya, termasuk kemarin kita sudah bahas di perizinan segala macam, yang bekerja situ bisa bekerja di mana aja gitu kan. Nah, pada malam hari ini cukup menarik kita, karena materi kita ini dengan judul relawan farmasi. Nah, itu kerjanya ngapain aja sih gitu kan. Nah, pada malam hari ini obrolan wajib apoteker itu dengan judul relawan. Nah, ngapain aja sih? Nah, bersama dengan apoteker Gina Arifah ya. Bersama apoteker Gina Arifah, nanti teman-teman silahkan bertanya sebanyak mungkin seperti kemarin. Kemarin sangat antusiasnya sangat tinggi sekali membahas farmasi. Nah, sekarang ini terkait relawan ya. Relawan itu sebenarnya cukup menarik juga, karena kan apalagi ini relawan dari Rumah Sakit Darurat COVID ya. Nah, narasumber ini langsung yang sudah lama juga, sudah berpengalaman juga di sana, bisa membagi ilmu. Ntar di sana gambaran di RSDC itu seperti apa? Apakah rumah sakit seperti biasa, ataukah rumah sakit yang khusus, dan bentuk penanganan case-nya itu seperti apa di sana? So, teman-teman nanti silahkan aja tanya langsung di kolom pertanyaan ya, jangan di kolom komentar. Kita khawatir nggak kebaca gitu, kayak kemarin banyak pertanyaan, cuma karena terlalu banyak jadinya nggak kebaca. Silahkan teman-teman bertanya di kolom pertanyaan gitu. Oke, Apoteker Andri gimana hari ini? Masih sibuk banget nih? Enggak sih, santai, lagi santai. Santai ya. Gimana? Iya, Oke. lagi nyoba menghubungkan ke narasumber kita nih. Oke. Oke, teman-teman bisa diundang temennya yang lain, bisa bergabung malam Jumatan nih sama kita nih. Jumat. Mantap Seru. sekali. Iya. Ini mungkin bakal Silakan share, terutama silakan biar bisa kumpul di sini lagi. Apoteker Rifai, mungkin ini bakal banyak pertanyaan terutama dari kita berdua mungkin ya. Iya, Karena kita kepo juga banyak kan ya? dari kita juga kepo banget ya kan, tentang Iya. relawan ngapain aja gitu. Kadang-kadang apalagi yang fresh grade ya pasti bingung ya. Kayak kerja di rumah sakit itu seperti apa aja, atau maksudnya ya lebih ke pengalamannya ya, buat menambah pengalamannya. Coba ini kok nggak mau bergabung ya, sebentar. Ya, mohon ditunggu teman-teman. Buat teman-teman yang ketinggalan, mungkin nanti bisa juga nonton di Spotify, YouTube, ataupun IG Live. Oke. Sudah cantumin Ya, deskripsi belum di bio? udah, udah.
Udah ya, silakan teman-teman langsung akses ya di link bio-nya Apoteker Andri ya untuk akses video. Mendengarkan itu cukup efektif buat saya. Nah, itu juga seru sih obrolan kita, walaupun nggak kelihatan mukanya, karena mukanya muka orang-orang biasa gitu, nggak menarik gitu kalau kita berdua gitu ngobrol. Kayaknya Iya. enakan suaranya aja yang di-share gitu dibanding lihat apa, lihat live-nya kita gitu. Ayo teman-teman di-share ke teman-temannya, diundang supaya bisa join ke sini. Oke. Sore ini kayaknya agak lama ya. Dia sih sebenarnya kayaknya udah join. Oh ya. Hai, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Halo Halo, Gina. selamat malam. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, langsung aja nih. Narasumber kita udah join. Silakan teman-temannya buat join ke kita. Dan juga silakan Apoteker Andri diperkenalkan dulu siapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, aku mau perkenalin ke teman-teman semua. Beliau ini Apoteker Gina Arifa. Ya, kalau misalnya achievement-nya sebenarnya udah banyak ya, apalagi terkait tentang relawan kefarmasian. Udah banyak banget dari Kemenkes, dari segala-segalanya lah. Pengalamannya juga mungkin sebagai relawan ini nomor satu ya. Pengalaman udah banyak banget karena Peter Gina ini masuk ke pertanian dan menguasai segala bidangnya ya, maksud segala bidang, apalagi seluk-beluk di RSDC Wisma Atlet. Aduh, Mungkin berat. itu kalau CV-nya dibaca ntar teman-teman kaget. Pokoknya nih Apoteker Gina nih udah banyak sertifikasi ya, terutama relawan kefarmasian juga dapat sertifikat banyak, apalagi moderator ya. Kalau moderator nggak kehitung jumlahnya. Itu dari pemilihan perencanaan sampai formasi klinis itu udah dikuasai semua ya. Ya ampun. Ya mungkin langsung aja aku silakan ke Apoteker Gina untuk perkenalan singkatnya. Mungkin perkenalkan nama dan lulusannya dari mana, silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam Bang Apoteker Andri, selamat malam Apoteker Rifai, salam kenal. Jadi, perkenalkan nama saya Gina Arifa, dipanggil Gina biasanya. Terus lulusan 2020 Pancasila. Yes. Singkat ya, singkat dan jelas. Fresh graduate. Iya, fresh graduate loh ini. Tapi pengalamannya itu. Wisudanya tuh udah di Wisma gitu. Ya mungkin langsung Apoteker Rifai bisa langsung ke pertanyaan. Oke. Tadi sepertinya narasumber kita itu cukup menutupi untuk merendah gitu ya. Padahal kualitasnya di atas langit gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan berarti masih sebagai relawan ya, Apoteker Gina ya, betul? Nah, berarti di mana sih sekarang jadi relawan di mana dan udah berapa lama nih sebagai relawan? Kemudian yang di sana itu yang dilakukan apa aja? Job desk-nya apa aja? Yang dilakukan apa aja nih? Boleh dong kasih tahu kita dong. Jadi udah jadi relawan itu sejak 2020 bulan April. Itu masuk terus sampai sekarang belum pernah purna. Terus selama di Wisma itu pasti jadi saya tergabung di dalam 2 unit, farmasi dan diklat. Nah, kalau di farmasinya itu saya di bagian personil. Sebelumnya itu emang ke pelayanan. Di pelayanan itu kan kalau dulu dalam keadaan darurat itu emang semuanya tuh red zone gitu. Kecuali yang pembagian APD. Jadi saya juga pernah ke red zone-nya, terus waktu itu juga akhirnya ditarik ke sekretariat untuk buat sistem, buat memulai pembangunan sistem gitu, buat SOP, buat
penjadwalan buat surat-surat gitu. Gitu Oke, berarti sih. untuk sekarang lebih ke kesekretariatan apa lebih ke kegiatan klinisnya di sana? Ke kesekretariatan. Oke. Kalau di Wisma itu farmasinya ada di sekretariat, ada di gudang. Gudangnya ada 2, gudang alkes sama gudang obat. Terus ada di depo-depo. Deponya itu ada depo IGD, depo HCU, depo ICU, sama sekarang tuh ada depo sentral. Jadi orang-orang yang rawat inapnya itu yang nggak di ICU, IGD, HCU yang biasa aja itu resepnya ke depo sentral. Oke, menarik ya. Udah dengar kan dari April 2020 loh, dari awal pandemi loh. Iya loh, dari awal pandemi ya. Udah suhunya ya, suhu RSDC. Ya Allah. Oke. Terus kalau menurut Apoteker Gina sendiri terkait kondisi terkini dari sudut pandang farmasis tentang pandemi COVID-19 nih, yang semakin lama juga variannya macam-macam nih. Dan apakah ke depannya akan ada kembali perekrutan sebagai tenaga relawan kefarmasian? Kondisi Wisma saat ini tuh emang lagi tinggi-tingginya pasien gitu. Lagi meningkatnya pasien sampai udah nyampe 500 lebih. Bahkan kayak hampir 600 gitu. Kalau misalnya pandangan terhadap pandemi, kayaknya nih kirain bakalan habis nih Desember. Taunya buka lagi gitu. Kayak meledak lagi gitu. Padahal belum tahun baru kan. Gimana kalau habis tahun baru gitu. Jadi kayaknya bakalan panjang lagi, bakalan kita harus prokes, tetap nggak kayak tadinya mau merdeka, mau lepas masker, tapi ternyata belum bisa gitu. Jadi kayak teman-teman harus tetap jaga prokesnya biar ya membantu biar nggak meledak lagi gitu lah. Jadi kalau nanti tahun baru ya jangan ngumpul-ngumpul dulu gitu, karena kayaknya lagi sekarang tuh ada varian Omikron ya, jadi itu tuh kayak cepet banget nyebarnya. Nah kalau misalnya nanti kalian ngumpul nyebar meledak lagi, rebutan rumah sakit lagi, kayak nggak mau keulang lagi gitu loh. Kebayang nggak sih yang kemarin gitu kan? Kebayang. Ya Parah sih ya. Ya, apalagi kemungkinan ya Apoteker Andri merasakan, saya juga merasakan sebagai orang ya, ada mungkin keluarga yang kesulitan nyari rumah sakit untuk benar. Kita merasakan sendiri betapa itu hati kita itu terenyuh gitu. Keluarga kita tidak mendapatkan penanganan secara semestinya gitu. Akhirnya memaksakan dengan fasilitas yang ada ya mungkin sebagian tertolong, cuma banyak dari saudara-saudara kita mungkin yang tidak tertolong karena itu fasilitas yang terbatas ya. Nah, terkait tadi gimana kalau untuk relawan sendiri di sana, apakah nanti ke depannya kan kemungkinan akan ada penambahan, kemungkinan ada case yang mungkin meningkat nih. Untuk sekarang untuk apakah perekrutan relawan itu akan kemungkinan terjadi kembali, apa untuk sekarang tuh masih belum? Jujur li, actually itu di sini kita tuh lagi kurang banget personil. Jadi kan kemarin itu turun sampai pasien tuh cuma 100 gitu kan. Jadi kita dikurang-kurangin, dipotong-potong, terus sekarang tiba-tiba meledak. Terus sekarang kita kurang personil. Cuman kita udah minta, tapi kayaknya dari Kemenkes belum membuka gitu. Jadi kayak kita harus manfaatkan yang ada dulu. Tapi nggak tahu ke depannya Kemenkes mau kayak gimana juga kan sekarang masih tutup anggaran ya, masih perencanaan buat tahun depan gitu. Jadi belum tahu sih buka atau enggak. Gitu. Oke, mungkin misalkan ya Apoteker Gina, misalkan dibuka nih untuk perekrutan relawan kembali nih. Kira-kira mungkin teman-teman di sini kepo gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan nih untuk jadi relawan farmasi, dan kira-kira tes yang dilewati dari awal sampai akhir tuh apa aja? Kalau mau jadi relawan ya pertama dari niatnya dulu, jangan cuan. Jangan mikirin uangnya dulu gitu. Karena kita sebenarnya nggak digaji ya, cuma hanya dapat
intensif ya, intensif atau insentif? Insentif. Insentif. Kalau ngomong insentif tuh kayak ya udahlah gitu loh, kayak Udah lah ya. Intinya harus dari hati lah ya, bener ya, harus dari hati karena iya, harus ya, siap, harus siap gitu. Jadi kalau misalnya nanti namanya juga darurat kan, maksudnya harus benar-benar rela gitu loh. Kalau kerjanya overtime, kalau harus sampai shiftnya lebih gitu, kayak harus rela. Namanya juga relawan gitu. Iya betul. Gitu sih. Sesuai nama Kalau relawan. kalau misalnya untuk masuk jadi relawan itu sih, kalau tes itu paling cuma kalau di Wisma ya. Kalau di Wisma tuh tes psikologi aja sih, nanti kayak wawancara doang gitu. Kalau tes untuk ilmunya tuh kayak waktu mereka udah daftar tuh kita udah menganggap mereka berkompeten. Oke. Artinya sebenarnya kalau untuk menjadi relawan tuh tidak sesulit itu ya. Cuma memang kan kebanyakan juga kan dari pribadi yang mau menjadi relawannya ini yang mempertimbangkan 2 kali. Apakah nanti saya hanya sebagai apa di sana? Apakah saya makmur di sana atau apa, kan kepikirannya di situ mungkin. Nah makanya teman-teman ingat lagi tadi, sebagai relawan, namanya juga relawan, ya harus direlakan ya. ya Berharap lebih. Karena kalau misalnya nunggu insentif tuh kayak capek aja gitu, ya nggak sih? Capek. Iya. Rupanya apoteker Andri lagi dapat segokan nih, bisa lagi dibagi nih di sini. lagi di tempat kerja. Iya. Tapi tadi kalau dilihat tadi sudah hampir 600 ya, 600 di angka hampir 700 ya. Berarti ini kasusnya ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi dan apalagi kalau dilihat dari ini udah naik lagi, yang tadinya sempat 100 tiba-tiba sudah hampir 700 lagi. Nah, ini juga sebenarnya kurang terekspos di media ya. Kalau mungkin dulu kan kita terpantau pemberitaan media setiap hari diupdate jumlah kasus. Untuk sekarang kan justru nggak ada kabar lagi terkait COVID ini. Jarang ya, bukan nggak ada tapi jarang. Nah, dan kebanyakan juga masyarakat sekitar sekarang nih udah ngerasa anteng ayam nih. Beberapa dilihat di warga mulai merasa wah udah nggak apa-apa nih lepas masker segala macam. Ternyata nih buat teman-teman bisa diedukasi juga ke masyarakat sekitar bahwa COVID ini masih berjalan dan masih ada. Apalagi kemungkinan akan ada varian baru yang bisa jadi mungkin masuk ke Indonesia gitu. Jujur, Gina nggak tahu kalau di luar sana tuh udah anteng gitu, bahkan ternyata nggak ada di media ya. Iya. Soalnya nggak nonton berita gitu loh, jadi kayak udah jarang banget. Baru tahu. Makanya Jadi sekarang beritaan self healing lebih meriah dibandingkan berita COVID. Jadi di tanggal 10 Desember di tanggal 15 Desember itu pasien cuma 116. Terus di tanggal 15 dapat tuh berita di tanggal 16 dapat berita kalau ada 1 pasien Omikron di Wisma Atlet. Waduh. Sejak itu sampai sekarang tuh pasien udah hampir 600. Jadi kayak dalam waktu 15 hari berarti kan? Iya. 500 kayak langsung. Oke. Tapi benar-benar gak tahu sih kalau di luar sana, nggak tahu gitu. Kalau di luar sana kayak udah tenang gitu. Ini ya sibuk sama beritanya Gala. Ya, tapi tenang, ada influencer seperti apoteker Andri yang mengedukasi nih teman-teman farmasi buat ngasih info lah tentang COVID ini supaya tetap menjaga prokes, ya nggak apoteker Andri? Ya, benar banget. Ya, PR habis ini. Jangan lupa kita tagih. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih buat Gina nih. Kira-kira nih misalnya kita udah menjadi relawan nih. Kira-kira gimana sih sistem pekerjaannya dan kerjanya itu ada bagian apa aja gitu kalau di sana? Kira-kira tuh masing-masing bagian
itu job desk-nya apa aja, misalkan X-ray job desk-nya apa, atau yang merangkap-rangkap itu apa gitu. Kalau di farmasinya Wisma itu kan ada bagian sekre. Di sekre itu ada yang bagian jadwal, yang bikin jadwal-jadwal teman-teman. Terus ada bagian kayak personil, gini mengatur personil, perpanjangan personil, terus pengajuan insentif, persuratan, permintaan barang tuh gina. Terus ada bagian pengadaan. Itu biasanya buat pengadaan obat, pengadaan alkes yang dibutuhkan gitu. Perencanaan. Terus ada bagian yang kayak resep-resep dulu kan masih manual ya. Nah, itu diinput-inputin, didokumentasikan tuh juga ada bagiannya. Terus kalau di bagian gudang itu ada 2 gudang, gudang alkes sama gudang obat. Itu ya mengelola gudang gitu. Masing-masing punya kepala gudangnya sendiri. Terus ada punya di sana terdiri dari 2 apoteker masing-masing. Gudang alkes ada 2 apoteker, di gudang obat juga ada 2 apoteker. Terus ada loket APD. Kalau misalnya di rumah sakit lain nggak tahu ya, APD tuh diatur farmasi atau enggak. Maksudnya pelayanannya tuh farmasi atau enggak. Tapi kalau di Wisma itu farmasi. Jadi TTK biasanya yang jaga di loket APD buat bagi-bagiin APD ke nakes. Nah, sekarang pakainya yang level 2, bukan level 3 lagi. Terus bagian pelayanan obat, pelayanan resep kayak dari verifikasi sekarang itu resepnya udah pakai SIM RS gitu. Jadi resepnya by elektronik gitu. Tapi tetap di print. Oke. Gitu sih. Kayak rumah sakit pada umumnya, cuman ya ini sekarang ada red zone, ada yellow zone gitu. Terus juga ada sekarang kan kalau misalnya ke red zone harus pakai APD gitu, yang memperlambat gak sih pekerjaan, kayak lebih susah gitu loh. Gitu. Perbedaannya gitu. Cuman kalau klinisnya belum terlalu jalan juga sih kalau di Wisma ya. Cuman kalau misalnya di ICU paling kayak merhatiin dosisnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak sesuai Permenkes 72 secara perfect tuh belum sih. Ya namanya juga rumah sakit darurat ya mungkin ya. Jadi masih menjalani ini. Bener banget sih. Daruratnya sampai kapan ya? Daruratnya sampai kapan? Kalau itu sih kurang tahu nih, kayaknya kondisinya emang nggak bisa banget ditebak. Nah, dan bener banget kalau misalnya kita pakai APD itu selama 8 jam itu emang agak ganggu banget sih pekerjaan kita. Kalau dilihat dari dulu sebenarnya kasus Wisma Atlet itu di Wisma Atlet itu pernah sampai 7.000 kalau nggak salah ya, 7.000 orang positif. Kemudian semakin menurun sampai 100-an, dan sekarang lagi anehnya lagi lumayan pesat meningkatnya ya. Apalagi di Wisma Atlet sekarang mungkin nggak tahu masih di lockdown atau enggak, tapi emang virus Omikron ini udah mulai menyebar ya di Wisma Atlet. Mungkin secara signifikannya agak sulit ya untuk mendeteksi Omikron ya. Jadi kalau di Wisma itu misalnya ada pasien positif atau ya pasiennya itu positif, nah mereka itu di swab terus dibawa ke litbang hasil sampelnya itu. Nah di litbang itu mereka dicek WGS gitu. WGS tuh singkatan dari apa ya? Pokoknya itu buat ngecek dia varian Omikron atau bukan. Gitu. Jadi mungkin butuh waktunya di situ. Terus keburu menyebar mungkin gitu. Jadi apalagi Omikron emang penyebarannya lebih cepat katanya kan gitu. Tapi emang kenyataannya gitu nggak sih? Emang kayaknya lebih cepat. Cuman sejauh yang dilihat ringan sih. Kayak di sini ICU, HCU, IGD masih aman. Masih ada di bawah 5 pasien, masih di bawah 5 pasien gitu. Tapi kalau pasien positifnya emang banyak, cuman mereka lebih ke ringan sih. Bahkan kayak hampir gak bergejala gitu. Oke. Semoga aja ya. Kalau pikir gini, aku pikir semoga aja kondisi sekarang ini akibat ini juga vaksin, maksudnya alhamdulillah karena kita udah divaksinasi, lebih kebal lah imun pada varian-varian COVID berikutnya. Betul. Bisa jadi. Tapi gak lupa nih, farmasi itu juga melayani troli emergensi sama gas medis. Ya Allah, aku lupakan kalian, maafin. Ya, jadi kalau gas medis tuh juga ada kalau farmasi, kalau di Wisma. Terus sekarang lagi bangun generator oksigen gitu,
kayak memproduksi oksigen. Jadi kayak semoga nggak akan kehabisan oksigen kayak dulu lagi kalau dibutuhkan gitu. Oke. Ya, kita doakan semoga lancar lah ya di RSDC, semoga sistemnya juga semakin bagus. Tadi SOP yang disusun oleh Apoteker Gina pun mungkin bisa diterapkan secara efektif. Amin ya Allah. Sama teman-teman juga yang lain kan bukan gini yang menjalankan, maksudnya iya, tapi pasti yang usernya itu teman-teman di pelayanan gitu. Itu udah dijalankan Apoteker Rifai. Ya udah jalanin ya. Iya. Ngomong-ngomong tadi sempat disinggung seperti rumah sakit pada umumnya. Nah, boleh tahu nih kalau misalkan kondisi aktual di RSDC itu seperti apa? Apakah kayak rumah sakit, pasien sakit nebus obat sendiri, atau misalkan pelayanan kefarmasiannya itu menggunakan sistem tertentu? Kalau di beda-beda nih, kalau misalnya depo sentral yang pasiennya itu nggak diinfus, cuman kayak dikurung aja gitu, diisolasi aja gitu, itu dari farmasi yang ngantar ke lantai-lantai perawatan. Bayangin ini ada 2 tower yang aktif kan, tower 5 sama tower 6. Satu lantainya tuh, satu tower ada 24 sampai 32 lantai. Itu setiap lantai diantarin obat. Diantarin obat ke. Jadi nanti dari perawatnya yang kasih ke pasien, bukan dari farmasi langsung ke pasien gitu. Jadi farmasi tidak berinteraksi langsung dengan pasien gitu. Lebih ke perawat yang berinteraksi langsung dengan pasien. Tapi kalau misalnya sama sih kalau IGD, HCU, ICU juga kita ke perawatnya gitu, nggak ke pasien. Pasien nggak nebus resep juga karena resep juga elektronik kan gitu. Apoteker Gina berarti sekarang yang nganterin itu farmasi ke tiap lantai gitu ya, nggak seperti dulu itu kan ke farmasi gitu. Kebayangkan emosinya, Kak ambil Kak obatnya ambil. Sekarang udah enggak, sekarang kita yang ke sana. Berarti dan sistemnya juga apa? Sistemnya ini apa? Sangat kekurangan orang gitu ya? Iya. Kalau seperti itu. Iya sih. Iya sih, terus juga lokasi sentral sama tempat perawatan kan agak jauh tuh, tower 3 tempat APD yang dulu. Terus tower 6 sama tower 5 kan kayak lumayan jauh gitu. Apalagi mereka mereka cuma jaga satu lantai itu kan berdua. Kalau misalnya mereka yang ke farmasi butuh waktu yang lama, terus kasihan pasiennya ditinggal gitu. Jadi kayak ya udah farmasi yang ke sana gitu. Gitu sih. Kalau sistem UDD. Oke, mungkin bakal banyak pertanyaan sebenarnya. Mungkin kita lanjut dulu nih, biar kita langsung bisa geser ke sesi tanya jawab nih. Kira-kira gimana kesan dan pesan selama menjadi relawan farmasi nih dari April, dari awal-awal COVID kan Februari tuh ya. Ini Apoteker Gina udah mulai dari April sampai saat ini. Gimana kesan dan pesannya? Karena udah juga dapat banyak banget nih sertifikat penghargaan gitu. Pesan-kesan nih buat teman-teman gimana? Buat dari Apoteker Gina. Kesan itu bangga sih, kayak bisa jadi bagian dari Wisma Atlet, bisa jadi bagian dari membantu pemerintah menangani pandemi ini gitu. Tapi ada suka dukanya juga, ada air matanya juga. Bangun sistem kan susah ya, bangun sistem dibanding kita masuk ke rumah sakit yang sistemnya udah ada. Ini sistem belum ada, kita harus bentuk gitu dari awal. Itu sih tantangannya, cuman ya banyak belajar gitu, banyak mengerti. Terus kita juga bekerja sama tuh bukan sesama sipil, tapi sama TNI, sama instansi lain gitu. TNI, ada FHCI, ada BUMN. Maksudnya di sini tuh kerjanya tuh dari latar belakang yang berbeda. Jadi kayak ya harus saling mengerti, memahami, walaupun kadang berbenturan gitu. Gitu. Pesannya semoga jadi lebih baik sih. Apalagi kalau bukan lebih baik. Iya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan sih yang masuk ya ke kolom pertanyaan nih. Boleh Apoteker Rifai dibacakan mungkin. Mungkin tadi dia belum jelas. Saya mau jadi relawan nih, tadi pertanyaan dia.
saya mau jadi relawan. Nah, sebenarnya syarat utamanya itu apa aja gitu? Apakah dia sebagai harus, misalkan saya mau sebagai relawan tenaga teknis, apakah perlu utama STR, ataukah misalkan saya hanya berbasis sebagai mahasiswa yang mau menjadi relawan sebagai relawan farmasi, apakah itu bisa? Dan misalkan saya D3 yang belum lulus segala macam, belum punya suratnya, apakah bisa juga menjadi relawan gitu? Mungkin itu maksud dia pertanyaannya. Kalau misalnya jadi relawan, kalau misalnya saat itu daruratnya kan kayak dulu darurat kayak gitu, itu bisa kayak kita ajuin ke kan PPSDM Kemenkes yang buka gitu, tinggal bilang ke mereka kalau misalnya kita masih dalam misalnya belum jadi nih, kita udah lulus tapi belum jadi STR-nya, bilang masih proses, itu bakalan bisa dibantu. Tapi kalau misalnya kayak agak landai gitu, itu sih kayak wajib punya STR. Kan STR itu syarat kita, kayak tanda kita tuh berkompeten gitu, kayak jaminan kita ya udah kita berkompeten dengan bukti itu STR gitu. Jadi syarat pertama sih STR, tapi kalau misalnya belum lulus ya kayaknya belum bisa gitu, kayak setidaknya udah lulus dan lagi dalam proses pengurusan. Itu yang penting STR dulu. Mungkin sama beda kasus halnya dulu ya, sama punya BPJS, punya NPWP. Karena itu yang diupload, guys. Iya. Upload ke link. Gitu. Ya, teman-teman yang mungkin sekarang bisa lah ngurus NPWP dari sekarang kalau mau jadi relawan. Mungkin sebenarnya bikin NPWP sekarang bisa online juga kan, gampang kok, teman-teman bisa akses di EREK. Itu pokoknya NPWP online tuh udah teman-teman bisa ngurus secara mudah. Nanti NPWP dikirim ke domisili teman-teman sendiri gitu. Nah, terkait tadi nih cukup menyinggung banyak sekali yang terlibat di situ. Memang untuk RSDC ini naungannya itu dari siapa? Terus yang terlibat di situ itu apa aja gitu? Selain farmasi. Kalau di Wisma itu kayak Wisma itu di Topang, di Ampuh. Sebenarnya tuh belum ada yang megang. Dia itu masih di bawah Seknek. Jadi Capitality Indonesia. Itu biasanya mereka yang non medis. Terus kalau Kemenkes pasti yang semua tenaga medis itu dari Kemenkes gitu. Kalau TNI itu campuran, mereka ada perbantuan dalam pengamanan, terus ada kesehatannya juga, ada dokter, ada farmasinya juga, ada perawatnya juga gitu. Terus ada dari polisi gitu. Jadi di sini banyak instansi yang mendukung. BUMN, BNPB. Itu sangat sulit ya untuk menyatukan jadi satu pikiran ya. Pasti banyak benturan tuh. Iya. Apalagi kan ya lah, kalau misalnya angkatan ya harus ada aturannya sendiri gitu. Kita juga punya aturan sendiri. Itu yang harus disesuaikan. Terus di sini angkatan banyak, mungkin mengerti kegiatan farmasi. Maksudnya kalau misalkan beda kasusnya angkatan sesama angkatan ya, mungkin kalau angkatan misalkan tentara dengan misalkan dengan kefarmasian, mereka lebih banyak maklum mungkin ya harusnya. Maklum kan. Ya harus menyesuaikan sih, karena kan kita juga punya peraturan sendiri kan dalam kesehatan gitu loh. Oke. Mungkin nih masih ada banyak yang bertanya nih, Gin. Salah satunya nih mau bertanya Kak dari Hadrid dan Iksan. Apa aja sih benefit dari relawan farmasi, terutama relawan COVID? Nah, benefitnya apa tuh Kak buat yang ikut jadi relawan? Pengalaman, relasi, sama ini sih. Kalau misalnya kita punya keberanian terjun ke daerah COVID kan kayak menantang aja gitu. Jadi kalau misalnya benefit, pertama sih pasti pengalaman, karena itu jarang terjadi. Kayak COVID ini baru pertama kali juga kan gitu. Jadi emang pengalaman itu benefit yang paling, pengalaman itu adalah guru kita seumur hidup gitu. Itu benefitnya. Sama relasi.
relasi kita bisa punya kenalan sama pimpinan, sama pejabat kan, sama yang kita nggak pernah berhubungan sama TNI. Akhirnya kita punya link ke TNI, link ke polisi, FHCI gitu. Sama Ya, teman-teman juga yang non-nakes gitu. aku juga udah ngerasain sebenarnya benefit dari jadi relawan ya. Sebenarnya kan eh, kayak kemarin kan sempat jadi relawan COVID, terus ngelamar di RSUD itu lebih diakui, apalagi RSUD COVID gitu. Jadi teman-teman lebih bisa bersaing juga kalau misalkan teman-teman pengen masuk dan gabung di rumah sakit penanganan COVID. Kira-kira itu. Terus Apalagi ini kalau nggak sebenarnya salah dapat Karena sertifikasi juga ya. kalau di Wisma sih kita ngajuin SKP IAI. Dapat gak Bang Andri? Apoteker Andri. Oh, dapat. dapat Bagus, bagus. Berapa? dapat 15. 15 Alhamdulillah. langsung lunas 5 tahun. Kalau TTK dapat 25 dari Pavi. Lebih Wow, besar banyak ya. ya. Iya, jadi lunas buat perpanjang STR. Tapi kalau misalnya benefit untuk ngelamar kerja lebih diutamain sih, Gina belum ngerasain karena dia belum ngelamar, guys. Aku masih di sini. Iyalah, hatinya masih tergerak sebagai relawan gitu. Ini Gina mau ngelamar buat nyari apa nih? Nyari jodoh apa gimana? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Pengalaman Oke. mungkin maksudnya mau dimanapun rumah sakitnya, kalau selama masih pandemi intinya sama aja sih di rumah sakit manapun nanganannya pandemi gitu. Ini dari aku ya, mungkin pertanyaan dari kita mungkin apoteker, teman-teman apoteker yang lain juga penasaran, mungkin nggak terkecimpung di pandemi COVID. Kira-kira obat-obatan apa aja sih uh, yang digunakan dalam penanganan COVID itu? Ya, betul. Apalagi kan kalau nggak salah sudah banyak ini ya, revisi, maksudnya perbaikan terapi yang ada gitu. Untuk sekarang itu yang terapi untuk COVID itu sendiri itu apa ya? Kalau untuk COVID sampai saat ini masih pakai guideline yang pertama itu yang belum ada berubah. Cuman dulu kan ada oseltamivir. Nah sekarang itu udah nggak pakai oseltamivir, langsung favipiravir. Dulu di Wisma itu favipiravir itu harus ngelihat CT dulu, harus ACC dokter. Ya sekarang juga harus ACC dokter dulu. Cuman udah nggak ngelihat CT lagi gitu. Jadi pada umumnya semuanya sekarang udah pakai favipiravir sebagai antivirusnya. Sisanya ya buat meringankan gejalanya, mungkin dia batuk atau demam gitu. Oke. Sama vitamin sih. Vitamin. Artinya sampai sekarang yang ditunjang adalah proses peningkatan daya tahan tubuhnya kembali ya. Tetap ya. Iya, emang obat penting dari COVID kan imun sendiri, imun kita. Kalau misalnya kita udah minum obat tapi kita kayak nggak semangat gitu, kayak ya sama aja hidupnya ya. Udah, nggak sembuh-sembuh nanti. Ya, betul. Gitu. Oke, cukup menarik ya pembicaraan kita ini, bisa ngobrol secara langsung sama relawannya langsung, melihat kondisi di sana seperti apa tadi gitu kan. Apalagi sudah terjadi peningkatan kasus COVID ya, buat teman-teman juga dihimbau buat masyarakat sekitar, saudara-saudaranya bahwa COVID masih ada. Apalagi teman-teman yang di sini kan kemungkinan calon-calon apoteker, calon-calon nakes ya mungkin berpeluang juga jadi relawan, siapa saja bisa jadi relawan. Sebelum masuk RSDC atau relawan di rumah sakit manapun, silakan teman-teman menjadi relawan untuk keluarganya sendiri, menghimbau untuk terutama untuk masyarakat lah sekitar teman-teman supaya bisa lebih aware terhadap ini, pandemi belum selesai, masih berlanjut, harus ada kehati-hatian dari kita diri sendiri gitu. Jangan sampai kita mengabaikan karena kata orang udah nggak ada gitu kan. Kata orang udah bebas gitu. Ternyata kan sesuai real life-nya tadi dikatakan bahwa kasusnya semakin meningkat semakin hari. Oke, walaupun untuk kasusnya tidak separah dulu ya. Maksudnya tingkat penyakitnya tidak ada yang ICU-nya, OGD-nya masih tergolong belum ramai, tapi peningkatan kasusnya itu nyata ya.
Mm-mm. Terus mungkin Kalau teman-teman ka- kalau kalian berdua pernah jadi pasien? Saya kalau saya kayaknya pernah saya Pernah. termasuk OTG deh harusnya. Oh, tapi Ya, beneran saya beneran pernah. beneran sempat Oh, ya kalau misalkan eh untuk di awal-awal dulu mungkin kayak kita kayak nggak aware juga gitu ya, karena bisa jadi kan kayak kegiatan biasa gitu kan. Cuma badan nggak sakit, cuma kayak kegiatan biasa, cuma mungkin ada salah satu kayak misalkan yang indikasi kayak misalkan penciuman hilang gitu, pilek gitu kan. Ya, ini itu aja sih. Tapi kalau apoteker anti kayaknya udah pernah ngerasain sih bagaimana rasanya. pas pernah itu. emang iya ya? Oh iya ya. Pas Iya, purna, Iya. pas swab purna. Oh ya ampun. Mungkin apoteker Gina mungkin nih pada penasaran juga nih, tadi apoteker Gina ternyata aktif di farmasi dan di akademinya nih, di akademi RSDC nih. Kira-kira tadi kan udah kayak mungkin sibuk ya buat SOP ataupun buat sistem dengan berbagai acara. Nah itu gimana cara ngebagi waktunya tuh, di kira-kira di akademi itu ngapain aja, dan itu mungkin bisa 24 jam kerja ya atau gimana tuh? Jadi tergantung orang ya sebenarnya, kayak kalau dia emang suka kerja kayaknya itu nggak masalah gitu. Ya nggak sih? Kayak soalnya nih kan kerja di kan nggak gitu kan, maksudnya kerja di dua tempat, terus kerjanya tuh juga ada, tanggung jawab tuh juga ada gitu. Tapi kalau misalnya emang suka bantu ya itu nggak terlalu beban, bukan nggak terlalu beban, emang malah nggak beban, kayak cuman seneng aja bantu gitu. Emang kayak mungkin terlalu aktif ya Bun gitu. Ini apoteker Andri juga pernah diklat loh bareng kita. Ya tahu kan gimana hektiknya diklat gitu, kayak acara tuh tapi kalau pembagian waktu disempet-sempetin gitu, kayak mungkin kalau misalnya kan tetap kita ngerjain profesi kita dulu gitu. Misalnya di farmasi ya farmasi dulu, nanti kalau misalnya farmasi udah selesai baru yang diklatnya gitu. Seru sih Mungkin kalau misalnya nggak ikut diklat, kayak hampa banget hati. Kayak gini doang gitu. Kayak kehidupan kayak mewarnai banget lah gitu. Ya sih. iya. Emang beda ya kalau jiwanya itu udah jiwa relawan gitu. Apoteker Bayu Betul. beda kalau jiwa relawan. Makanya Kerjanya yang iya, jadi kayak kalau misalnya kita emang udah suka ada jiwa sosialnya tuh tinggi tuh, kayak nggak ada masalah gitu loh sebenarnya, nggak ada masalah sama Iya, sekali, betul. asal mau Makanya aja gitu. betul asal mau aja. Karena relawan basicnya dari diri sendiri kan. Kita berangkat Iya atas benar. dasar kemauan. Sebenarnya kadang kalau orang yang benar-benar relawan berangkat tuh kayak nggak ada beban ya. Emang gue mau jadi relawan di sono. Dapat makan syukur, Ya. enggak kita nyari sendiri gitu lah kan ya ibaratnya. Iya. Dan nggak setengah-setengah gitu, walaupun maksudnya gue relawan ini gitu, nggak gitu, maksudnya ya totalitas juga gitu, jangan setengah-setengah juga. Oke, berarti gini deh, gue mau nanya nih, kalau misalkan tadi sebagai kehidupan tenaga kesehatan, kalau misalkan kita sebagai relawan di sana tuh, itu tuh gimana kehidupan kita? Apakah kita di sana sebagai relawan pada akhirnya orang yang terkurung atau bagaimana? Gitu. Mungkin cerita kesehariannya deh, cerita kesehariannya. Jadi dulu sama sekarang beda banget ya. Ini mau ceritain dulu yang sekarang. Yang dulu tuh kayak sejahtera sih. Kayak, iya maksudnya sekarang juga sejahtera. Cuman kalau dulu tuh lebih rame, lebih banyak acara di taman, ada donasi makanan banyak gitu. Kalau sekarang udah berkurang donasinya. Udah kayak dulu. Terus kalau di sini kita nginepnya di tower 2 kalau cewek, kalau cowok di tower 3. Terus satu kamar bisa berdua sampai bertiga. Terus ada fasilitas air panas. Itu yang penting, air panas.
Iya, jadi kayak udah Mandinya tinggal pakai tidur air aja. matang nggak, Pak? Pakai air Terus matang eh, harus selesai. Gimana nih? iya, terus kayak Oke. kalau kita di sini kan kalau ngekos mikirin bayar kosan. Kalau di sini kan nggak perlu macet-macetan, nggak perlu panas-panasan, nggak perlu pakai motor sampai tangan hitam gitu, nggak. Kayak cuman turun lift, cuma nyebrang ke red zone gitu. Gitu kok fasilitas. Terus kalau sore bisa lari di sekeliling Wisma gitu. Bisa ada yang main bola, ada yang main basket. Hidup lah kayak bener-bener apartemen. Cuman kalau keluar susahnya ya ampun. Kalau kan tahu kan berita Wisma Atlet di lockdown. Nah, itu Ya. sampai dari lockdown itu sampai sekarang tuh masih susah keluar. Jadi syarat keluar itu minimal surat izin dari sekretariat pusat plus mereka harus swabnya negatif gitu. Cuman kan kayak ya masa keluar bentar swab, keluar bentar swab gitu. Ya udah gitu deh. Jadi kayak curi-curi aja gitu. Oh, Susah sih, ketahuan ya. susah. Tolong ditangkap, Tapi ketahuan curi-curi keluar. tapi susah sih, masih susah. Jadi kalau misal tergantung apa TNI yang jaga juga kan. Mm-mm. Kalau misalnya emang dia, tapi emang wajib surat sih. Kalau sekarang surat itu wajib. Setidaknya surat izin Katim atau PJ-nya gitu. Oke. Mungkin ini kita apa banyak juga nih yang penasaran kayaknya. Jam kerja ya, terkait jam kerja itu Iya. apakah beda-beda di bagian atau gimana? Apakah ada hari libur atau ya udah lanjut aja kerja gitu. Sepertinya dia tertawa ketika dia bilang hari libur. Sepertinya tidak ada. Masih, sepertinya tidak. Jadi kalau libur itu biasanya kalau di pelayanan itu 2 hari. Tapi itu kayak cuman malam lepas. Kan kalau lepas ya istirahat kan, terus libur. Jadi hitungannya sih tetap 1,5 hari lah. Malam lepas tuh dianggap istirahat bentar gitu. Kalau di sekretariat, bagian sekretariat sekretariat lantai 2 itu, kalau manajemen kan biasanya Sabtu Minggu libur ya, kayak jam kerja cuma sampai hari Jumat gitu. Ini di Wisma enggak, guys. 7 hari sampai 7 hari, 24. sampai jam 5. Kalau perkantorannya tuh sampai jam 5 gitu. Itu juga akhir-akhir baru-baru kesini dulu mah ada yang sampai malam juga gitu. Bahkan kita dulu bisa sampai jam 2 pagi. Yes. Karena mungkin ini ya, aktivitasnya sangat padat dan namanya juga membangun sistem juga ya. Jadi mungkin agak padat sekali kerjaan relawan di sana. Jadi harus siap juga ya apoteker Gina ya selama 24 jam ya kalau dipanggil. Iya, benar harus siap. Terus kalau shift jaga tetap 3 shift ya pagi siang malam gitu. Tapi kalau misalnya di sekretariat ya siap-siap aja nggak ada libur 7 hari gitu. Cuman ya Sabtu Minggu ya nggak sibuk-sibuk banget lah. Cuman ya tetap aja raga ini harus ada di sana gitu. Cuman ya namanya juga relawan. Iya. Iya, benar. Benar. Oke, seru juga obrolan kita nih. Tapi kayak Gina juga nggak suka misalnya orang menyalahgunakan kata relawan gitu. Kayak misalnya Gimana tuh? sebenarnya kayak dulu itu kan insentif sempat ketahan sampai 5 bulan gitu. Terus banyak nakes yang minta haknya kan. Terus banyak yang bilang kayak kan relawan gitu. Maksudnya ya kenapa jadi berlindung di bawah kalimat relawan kalau emang sebenarnya itu udah haknya dia gitu. Jadi kayak, kan relawan itu nggak selalu positif gitu. Kadang bisa disalahgunain kan relawan. Jadi kayak dibuat semena-mena atau diperlakukan semena-mena gitu. Kayak menarik juga ya. Karena mungkin dari hati yang mulia bisa jadi disalahkan gitu ya. Padahal itu kita hanya menuntut haknya juga ya kan. Ya barang mungkin kan padahal sekedar uang jajan, kalau nggak dikasih ya cuma sekedar minta aja gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak ya sebenarnya nggak apa-apa nggak dikasih, namanya juga relawan. Tapi kan itu udah hak kita, makanya kita tagih gitu.
Soalnya kan udah ada peraturan keluar kan peraturannya Ya, gitu. Ya, betul. Kalau misalnya nggak keluar mungkin yang dulu-dulu tuh nggak ada gitu yang sampai demo-demo di rumah sakit tuh nggak ada. Cuman karena dibilang relawan, kan relawan apa sih? Oke, gimana nih Kak? Jadi Apoteker kok Andri? Seru iya nih malam ini. kok jadi kayak memanfaatkan gak sih kayak memanfaatkan keadaan. Cuman ya udah sih nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus juga kalau misalnya nih teman-teman yang nonton kalau misalnya ada kesempatan buat ada lowongan buat jadi relawan, misalnya cuma di puskesmas jadi kontak tracer, ikut aja sih walaupun kayak cuma sebulan 2 bulan kan nggak terikat banget juga. Setidaknya pengalaman terus punya relasi kalau misalnya keluarga kita ada yang kena kita tahu kita harus apa terlebih dahulu. Betul, betul. bener banget aku Christina nih jadi relawan. Banyak juga teman-teman yang jadi relawan di RSUD sekarang udah jadi karyawan. Hmm, Karena pelan-pelan. dapat relasi juga kan karena ya udah maksudnya ya udah di sana gitu kan udah pernah menangani juga mungkin teman-teman di RSUD juga jadi percaya gitu ke orang-orang yang jadi relawan dan misalnya niatnya ngebantu banget setiap 24 jam. Wah, kayaknya keren banget sih jadi relawan farmasi. Mungkin Kan karena kalau di waktu kita RSUD gimana kan kalau di RSUD kan kalau di RSUD relawannya jadi karyawan ya. Kalau di sini kayaknya relawan tetap nih. Mantap. Kan karyawan tetap guys, relawan tetap. Iya, iya, iya. Oke, cukup menarik pembicaraan kita malam hari ini. Nggak kerasa juga ya, kita ngobrol udah hampir ya kurang lebih 45 menit lebih ya. Kita ngobrol bincang-bincang kayak gini nggak kerasa. Nah, kayaknya boleh nih Apoteker Andri nih. Kita langsung masuk ke agenda selanjutnya nih. Ya, mungkin kita langsung masuk ke yang terakhir ya mungkin penyampaian pesan dan penutupan. Karena waktu kita terbatas, mungkin teman-teman yang ada mau tanya-tanya lagi, kalau nanti ada pembukaan bisa langsung chat Instagramnya Apoteker Gina @GHIINNES Gins ya. Nah, mungkin boleh langsung dari Apoteker Gina nih, kira-kira apa nih pesan motivasi buat teman-teman farmasis nih, agar berkeinginan nih untuk jadi penyumbang ilmu juga nih, buat membantu COVID-19. Ya, untuk teman-teman calon apoteker ataupun ataupun apoteker yang lagi nonton sekarang juga tuh kita walaupun nggak jadi relawan di RSUD atau di rumah sakit darurat atau di tempat lainnya, setidaknya kita jadi relawan buat keluarga kita gitu, lindungin keluarga kita, terus jaga mereka juga gitu kan, kita lebih tahu obat-obatan dan penyakitnya tuh kayak gimana gitu. Kita lebih ke edukasi ke keluarga. Terus kayak berita-berita miring tentang obat-obat yang obat ini bisa menyembuhkan ini. Nah, itu peran farmasi untuk juga bisa meluruskan informasi dari broadcastan di grup WhatsApp keluarga. Kan kadang suka keluarga tuh kalau keluarga udah dapet broadcastan tentang obat langsung jadi kayak pakar obat gitu, kayak kita jadi kayak nggak gitu cuman kita jadi nggak dipercaya gitu, pada dia lebih percaya ke broadcastan. Cuman coba kan itu keluarga sendiri ya, jadi kalau emang itu salah ya dibenerin gitu. Itu suatu hal yang kecil tapi besar gitu. Ini kayak bawang-bawangan bisa menyembuhkan COVID gitu, yang kadang nggak masuk akal juga, kayak belum ada pembuktian gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin kebetulan juga gitu. Ya namanya juga kan obat COVID masih juga dalam penelitian ya. Nggak salah juga sih coba-coba herbal. Cuman kalau ada berita-berita miring yang kalian tahu itu salah, ya share ke grup keluarga kalian setidaknya kalau itu salah gitu. Kasih edukasi yang benar gitu. Sebagai farmasi yang mengetahui obat gitu. Gitu sih, sama ini apa vitamin, dukung vitamin di keluarga. Kayak vitamin itu kan penting banget ya buat imun gitu, jadi vitamin sih utamain. Kan kalian tahu obat ya, vitamin buat mencegahnya, galakan vitamin gitu di rumah ya, jangan kayak males-malesan menganggap sepele gitu.
lindungin keluarga kalian. Iya. Oke, thank you Gina atas informasinya. Keren banget nih informasi dari Apoteker Gina. Mungkin Keren. bisa pencerahan buat teman-teman, dan bisa kalau mau nanya-nanya langsung chat aja Instagramnya. Jangan lupa Boleh, juga di follow. Follow. Mau promosi dong, mau promosi. Boleh, silakan. Promosi, jangan promosi asal. Enggak promosi. Ini ada webinar tentang Omikron tanggal 1 iya. Januari. Bang, Apoteker Andrew sama Apoteker Vibe tolong bantu ini ya. Oke. Share. Sip, makasih loh. Karena pembicaranya bagus banget, ada salah satunya dari Dr. Wisma Atlet gitu. Bagus. Webinar tentang apa? Tentang ini, apa yang harus kita tahu dari Omikron gitu. Jadi mungkin di situ ada hal yang harus mungkin kita belum tahu, jadi lebih tahu gitu. What should we know? Gitu. Oke. Apa yang harus Penting kita tahu banget tentang ini, Omikron? penting banget karena aku juga buta banget nih tentang Betul, varian baru Omikron ini ya. yaitu. Iya. Ini buat sebentar, kita langsung share aja mungkin nanti Apoteker Rifan. Siap. Ditunggu loh. Ya, langsung kita minta broadcast-nya, langsung kita share. Siap. Mungkin thank you banget nih buat narasumber kita Apoteker Gina, dan buat host nih dari dari Masih Gratis. Mungkin cukup sekian karena terbatas dengan waktu. Assalamualaikum. Bye bye. Kita nggak foto dulu. Kita nggak foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Satu, dua. Udah. Oke. Dadah. Oh iya, izin ya Apoteker Gina nanti mau diupload di Spotify sama mungkin di YouTube ya. Boleh. Okay, Semoga apa yang Gina sampaikan bermanfaat buat yang lain. Maaf atas kekurangan aku. Thank you. Assalamualaikum.